Selamat pagi mahasiswa pengenalan pola. Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat selalu ya. Nah, di pengenalan pola di materi UTS kalian sudah mempelajari mengenai ekstraksi fitur, kemudian Python, dan sudah masuk ke metode klasifikasi yang pertama yaitu KNN. Nah, untuk di materi UAS kita akan melanjutkan ke classifier berikutnya yaitu Bayesian, kemudian neural network, dan support vektor mesin. Nah, setelah itu baru masuk ke clustering, dan kemudian yang terakhir kita akan mengevaluasi terhadap metode klasifikasi maupun clustering yang sudah dilakukan. Nah, untuk persentase penilaian NAS-nya saya rencanakan tugas 20% baik tugas perhitungan maupun program, kemudian akan ada kuis 20%, dan yang terakhir dari UAS 60%. Oke, itu rencana pembelajaran UAS. Jika nanti ada perubahan akan saya beritahukan kemudian. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi yang Bayesian Decision Theory, saya coba review dengan kita akan mencoba nanti menuliskan atau merepresentasikan pola atau fitur dengan menggunakan konsep vektor ya. Kemudian untuk kelasnya pada materi hari ini kita akan simbolkan dengan simbol omega. Jadi kelas 1 omega 1, kelas 2 omega 2, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melakukan proses klasifikasi. Jadi kita berikan sebuah data uji, maka data uji tersebut akan dimasukkan ke kelas yang mana tergantung dari nilai data uji yang diberikan. Oke. Nah, sekarang saya masuk mengenai teori pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep Bayesian. Jadi pengambilan keputusan di sini yang kita maksudkan adalah kita akan melakukan bagaimana sebuah data uji baru itu digolongkan ke kelas yang mana sesuai konsep pattern recognition gitu ya. Nah, kita dengan konsep Bayesian dilakukan pendekatan statistika. Kalau di KNN kalian menggunakan pengukurannya berdasarkan selisih jarak data uji dengan data-data tetangganya. Nah, untuk yang konsep Bayesian, pendekatan statistika yang di sini yang dimaksudkan adalah kita menggunakan konsep probabilitas atau konsep peluang untuk mencoba mengambil keputusan apakah sebuah data uji akan diambil keputusannya masuk ke kelas yang pertama atau kelas 2 atau kelas yang ketiga dan seterusnya. Jadi kita menggunakan konsep probabilitas dari kelas maupun probabilitas dari fitur itu terhadap probabilitas sebuah data di dalam kelas tertentu. Oke. Nah, untuk teoremanya sebagai berikut. Jadi kita akan mencoba melakukan pengambilan keputusan sebuah fitur X ya, fitur uji X apakah digolongkan sebagai kelas J ya. Kita akan melihat nilai probabilitas fitur tersebut ya. Jika diketahui fitur X tersebut, peluangnya atau probabilitasnya di kelas J berapa nilainya. Oke. Jadi misalnya saya punya dua kelas. Jadi X adalah fitur tertentu, misalkan saya mau pakai fitur warna pada buah misalnya, fitur ukuran tinggi pada sebuah buah misalnya. Jadi X fitur tinggi, diketahui tingginya berapa sebuah buah, maka dia akan digolongkan sebagai buah pertama, peluangnya berapa. Nanti dihitung juga X misalnya tinggi yang sama tadi, digolongkan sebagai buah yang kedua, peluangnya berapa, dan seterusnya ya, sampai ada berapa kelompok buah yang kita ingin coba hitung peluangnya. Nah, jika peluangnya itu mempunyai nilai yang tertinggi, maka X masuk ke kelas di mana bobot peluangnya, nilai peluangnya adalah nilai yang paling tinggi. Nah, itu jadi kita akan mencoba mengklasifikasikan, mengambil putusan sebuah data uji X, peluang masuk ke kelas J itu berapa. Oke. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam menghitung nilai peluang ini yang kita sebut P, diketahui X masuk ke kelas J, kita sebut peluangnya kita namakan posterior ya. Faktor apa yang harus kita ketahui ya? Faktor likelihood dan prior. Nah, prior dan likelihood ini
Bedanya apa? Nah, kalau prior ini kita melihat dari peluang sebuah kelas. Nah, biasanya dilihat dari kejadiannya, ya. Jadi kejadian sebuah data masuk ke kelas tersebut, maka peluang kelas itu terjadi berapa besarnya ya bergantung banyak kasusnya. Semakin kasusnya sering, maka peluang kelas tersebut semakin besar, ya. Semakin banyak data yang ada pada kelas tersebut, maka peluang kelas tersebut semakin besar. Itu prior. Nah, sedangkan likelihood dilihat dari hubungan antara fitur yang ingin diklasifikasikan dengan kelasnya. Jadi mempelajari peluang di kelas itu, ya. Jika diketahui kelas tertentu, maka data fitur tersebut peluangnya berapa di kelas tersebut. Oke. Sedangkan evidence ini nanti total dari semuanya. Jadi Anda perhatikan ada 4 bagian yang penting pada teorema Bayes: prior, likelihood, evidence, dan posterior. Nah, untuk detail masing-masing saya akan bahas di berikutnya. Nah, supaya lebih mudah digunakan sebuah contoh gitu ya. Misalnya ini deteksi apakah sebuah gambar. Jadi inputnya adalah gambar CT scan, ya. Dalam hal ini CT scan paru-paru. Nah, apakah dari gambar CT scan ini terdeteksi ada tumor atau ada kanker paru-paru atau tidak? Jadi contoh untuk gambar yang pertama ini untuk CT scan yang masuk sebagai kelas pertama, bahwa di dalam CT scan itu ditemukan tumor. Kemudian ini gambar dari kelas yang kedua, bahwa tidak ditemukan adanya tumor, ya. Oke, jadi kita gunakan contoh kasus ini. Nah, untuk yang pertama, komponen Bayes yang pertama tentang prior atau informasi awal. Ya, jadi berapa probabilitas setiap kelas, ya, berapa probabilitas terjadinya event kelas tersebut di dalam, ya, kasus sehari-hari atau sistem yang ingin kita akan buat metode pengenalan polanya. Ya, ini semuanya bergantung dari yang kita akan pelajari, ya, akan kita analisa. Kalau kasusnya adalah mendeteksi apakah terdapat tumor atau tidak dari gambar CT scan paru-paru, maka kalau yang pertama adalah tumornya ada, yang kedua tumornya tidak ada, nah kita tahu jumlah kasus paru-paru yang ada tumor jauh lebih sedikit daripada paru-paru yang normal, ya. Maka kita bisa katakan probabilitas kelas pertama, jadi yang mengandung tumor, ya, gambar CT scan yang ada tumornya lebih kecil daripada probabilitas kalau paru-parunya itu bebas dari tumor. Nah, jadi peluang terjadinya kasus tumor paru-paru lebih kecil dari peluang terjadinya paru-paru yang tidak mengandung tumor. Seperti itu, ya. Jadi semuanya bergantung, ya, apa yang kita ingin pelajari, ya. Semakin sedikit terjadi kasus yang ingin dipelajari, berarti semakin kecil nilai peluangnya. Oke, misalnya saya berikan contoh, dari 100 orang yang kena tumor atau kanker paru-paru hanya 1, misalnya dari 100 hanya 1, berarti P omega 1-nya 1/100. Sedangkan P omega 2-nya sisanya 99/100. Seperti itu. Ya, jadi peluang yang menderita tumor jauh lebih kecil daripada yang tidak. Oke. Nah, sekarang komponen yang kedua.
Jadi selain kita melihat peluang masing-masing kelas, jadi priori itu peluang setiap kelas terjadi. Nah, sekarang kita mau lihat yang kedua, yaitu likelihood. Likelihood itu peluang dari kelas, hubungan antara kelas dengan fitur yang ingin dipelajari. Ya. Nah, pada gambar CT scan paru-paru, misalnya fitur yang ingin dilihat berdasarkan nilai koefisien attenuation. Attenuation itu adalah sebuah nilai atau ukuran absorpsi dari sinar X-ray pada gambar CT scan yang dihasilkan. Jadi kalau nilai attenuationnya tinggi, ya berarti itu mengindikasikan nilai ada tumor. Ya, jadi tumor mempunyai nilai attenuation yang tinggi daripada jaringan-jaringan paru-paru yang di sebelah-sebelahnya. Ya. Jadi kalau dari gambar CT scan maka akan didapatkan nilai attenuation untuk gambar ini. Nah, mestinya pada gambar yang ini adalah tumornya, nanti nilai attenuationnya cenderung lebih tinggi daripada nilai-nilai attenuation pada jaringan-jaringan yang bukan tumor, ya, jaringan biasa maupun yang kecil, seperti itu. Jadi bisa dideteksi daerah mana yang nilai attenuationnya tinggi, lebih tinggi daripada yang sekitarnya, maka daerah itu ya, cenderung akan dideteksi itu mengandung sebuah tumor, seperti itu. Nah, jadi kita akan memperhatikan hubungan antara nilai attenuation dengan kelas, ya, apakah ada tumor atau tidak. Nah, nilai probabilitas, ya, hubungan antara kelas dengan fitur, nah kita sebut nilai likelihood. Ya, kita sebut juga, sering disebut nilai likelihood itu class conditional probability, probabilitas kondisional kelas. Nah, penulisannya Anda perhatikan. Jadi untuk nilai likelihood diketahui dulu kelasnya. Jadi sekarang mau di kelas yang mana? Oke, sekarang omega 1 berarti gambar CT scan yang mengandung tumor. Nah, untuk nilai-nilai X seperti apakah di kelas tersebut, ya, yang nanti peluangnya tinggi, yang peluangnya rendah. Nah, kita bisa hitung untuk setiap X, peluang untuk setiap X di dalam kelas yang memang dia deteksi ada tumor. Nah, untuk yang kelas kedua juga gitu, caranya sama. Jadi gambar-gambar CT scan yang tidak ada tumornya, kita hitung peluang untuk nilai XX yang ada. X ini adalah nilai attenuationnya. Ya, berapa peluangnya? Jadi kita baca PX diketahui omega 1 berarti di dalam kelas yang CT scan-nya terdapat tumor, berapa peluang nilai attenuation X itu terjadi. Yang ini yang PX omega 2 di kelas yang CT scan-nya tidak mengandung tumor, berapa peluang attenuation X itu terjadi. Seperti itu. Tadi dikatakan kalau attenuation tinggi berarti kemungkinannya ada tumor, ya, di dalamnya. Berarti kalau misalnya diwakilkan dalam menggunakan grafik, ya ini grafik contoh gitu ya. Tadi adalah omega 1, jadi anggaplah X ini fitur nilai attenuationnya. Jadi kalau nilainya tinggi, maka peluang di dalam kelas omega 1, ya, semakin tinggi nilai attenuationnya, ya, jadi semakin ke kanan, maka ya, semakin tinggi nilai peluang di dalam kelas tersebut X itu terjadi. Jadi misalnya di sini 14, ya, peluangnya 30% dan seterusnya. Nah, ini gambar grafiknya. Sebenarnya ini bukan gambar grafik untuk yang attenuation, ya, tapi cara membacanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini X14, maka peluang X14 itu di dalam omega 1 kelas pertama berapa? Oh, 20%. X-nya 13, maka peluangnya di kelas pertama berapa persen? Oh, 30%. Seperti itu. Jadi
Diketahui kelas pertama, maka peluang X sama dengan 13 adalah 30%. Nah, cara membacanya juga seperti itu untuk kelas yang kedua. Diketahui X 12, diketahui kelas yang kedua, maka X 12 berapa peluangnya? Oh, 0,28 dan seterusnya. Nah, jadi kita pakai kejadian-kejadian di kelas yang pertama. Nah, untuk X itu terjadi peluangnya berapa? Ya. Jadi ini diambil dari mana? Dari data training. Nah, ini sangat penting. Jadi hasil keputusan Bayesian yang paling menentukan adalah likelihood-nya. Ya. Karena mempelajari likelihood diambil dari data training. Semakin data training yang kita pakai semakin lengkap kasusnya, ya, dengan banyak variasi datanya, maka semakin baik nilai likelihood yang diperoleh. Seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga evidence. Evidence itu merupakan total probability untuk fitur tertentu di semua kelas. Jadi persamaan dari evidence adalah kita jumlahkan, ya, perkalian prior dengan likelihood fitur tersebut di semua kelas. Jadi ini untuk semua kelas. Di kelas yang pertama priornya berapa dikalikan likelihood di kelas yang pertama itu, diketahui kelas pertama itu untuk data fitur yang diuji. Nah, kemudian di kelas yang kedua juga seperti itu. Berapa peluang priornya di kelas kedua dikalikan jika diketahui kelas kedua berapa peluangnya data X tersebut. Di kelas ketiga juga seperti itu, terus dijumlahkan. Nah, itu evidence, ya, total dari semua peluang untuk fitur di semua kelas. Nah, untuk yang berikutnya komponen keempat posterior ini adalah peluang akhir yang merupakan output, ya, penentuan outputnya. Jadi posteriornya, jadi hasil dari teorema Bayesnya. Jadi kalau misalnya saya ingin mengklasifikasikan X, maka peluangnya di kelas 1 berapa, peluangnya di kelas 2 berapa. Nah, semakin besar peluangnya maka cenderung masuk ke kelas yang bersangkutan. Oke. Jadi misalnya X itu tadi nilai attenuation-nya gambar CT scan paru-paru, maka kalau X, ya, diketahui attenuation-nya misalnya 10 gitu, ya, maka dengan X attenuation-nya 10, apakah digolongkan tumor atau X10 apakah digolongkan tidak mengandung tumor? Ya, lihat probabilitasnya. Kalau hasil probabilitas di W1 kecil, omega 1 kecil, maka dia tidak mengandung tumor. Tapi sebaliknya, kalau hasil posteriornya di kelas 2 yang kecil, maka dia dikatakan mengandung tumor. Seperti itu. Nah, ini hasil contoh dari fungsinya, ya. Jadi dengan X misalnya 14 gitu, ya. Anda perhatikan dengan X 14, maka masuk di kelas kedua peluangnya lebih kecil daripada di kelas yang pertama. Sedangkan kalau X-nya misalnya 10 di kelas, jangan 10. Yang ini, ya, 11, maka di kelas kedua dia lebih tinggi nilainya daripada di kelas yang pertama. Oke. Totalnya adalah 1 kalau 2 kelas. Peluang masing-masing kelas totalnya adalah 1. Oke. Nah, sekarang untuk pengambilan keputusannya, ya. Jadi kita akan mengambil keputusan apakah cenderung masuk ke kelas yang kita batasi 2 kelas, ya, pertama atau kedua. Kita coba lakukan dengan 2 pendekatan. Kita hanya menggunakan prior saja. Dengan cara yang kedua kita gunakan keseluruhan, ya, ada prior dan ada class conditional probability. Nah, kalau misalnya yang diperhatikan hanya probabilitas prior saja, jadi informasi
peluang atau probabilitas kelas tertentu saja, maka pengambilan keputusannya sangat sederhana. Jadi kalau peluang kelas ke-1 itu terjadi besar dibandingkan yang kedua, maka ya pasti data uji akan digolongkan sebagai kelas yang pertama. Nah, untuk contoh kasus tumor paru-paru, kita tahu bahwa yang mempunyai tumor paru-paru, CT scan yang ada tumor paru-parunya atau kanker paru-parunya jumlahnya lebih kecil daripada yang tidak. Maka kalau hanya mengandalkan probability prior, ya, apapun gambar CT scan-nya selalu diputuskan gambar itu tidak mengandung tumor. Ya, jadi kalau hanya menggunakan prior saja. Karena apa ya, probabilitasnya tadi 1/100 ya, saya pakai tadi kan 1 dari 100 orang mengandung tumor gambarnya. 1/100, jadi 0,01 lebih kecil daripada 0,99. Maka apapun gambar CT scan-nya, hasil klasifikasinya tidak mengandung tumor gambar tersebut. Ya, tentunya ini tidak benar ya, karena kalau memang ada gambar CT scan yang mengandung tumor dan butuh perawatan lebih lanjut, wah, bisa bahaya. Jadi pengambilan keputusannya mengandung resiko yang sangat besar. Oleh karena itu, penggunaan prior saja di dalam pengambilan keputusan jarang dilakukan. Biasanya langsung menggunakan keseluruhan konsep pengambilan keputusan secara komplit dengan menggunakan posterior. Ya, jadi dengan posterior melibatkan likelihood, melibatkan evidence, sehingga faktor likelihoodnya juga mempengaruhi. Jadi meskipun P omega 1, ya, meskipun peluang terjadinya tumor jauh lebih kecil daripada peluang yang normal, tetapi kalau likelihoodnya besar, nah ini akan mempengaruhi perubahan hasil keputusannya. Ya, karena tadi di teorema Bayesian kita akan melakukan perkalian nilai likelihood dengan prior. Jadi kalau priornya besar, misalnya saya berikan prior yang besar kan di omega 2, jadi di kelas yang enggak tumor. Tetapi kalau misalnya di kelas yang kedua nilai ini sangat kecil, ya maka hasil perkaliannya juga bisa menjadi sangat kecil. Seperti itu. Ya. Oke, jadi pengambilan keputusannya untuk yang menggunakan posterior, ya jelas kalau diketahui data uji X akan digolongkan sebagai kelas yang pertama jika probabilitas X, ya, di kelas yang pertama tadi lebih besar peluangnya atau probabilitasnya dibandingkan di kelas yang kedua. Oke. Jadi misalkan, ya, saya gunakan contoh. Kalau misalnya priornya tadi untuk yang mengandung tumor hanya 10%, tapi likelihoodnya besar, misalnya likelihoodnya 1 gitu ya, maka untuk yang kelas kedua likelihoodnya misalnya adalah bukan yang 1 dari sini ya, 0,9 gitu ya, likelihoodnya misalnya 0, berapa? 0,01 misalkan seperti itu. Ya, 0,9 misalkan seperti itu. Maka kalau kita kalikan untuk yang pertama, kelas pertama, ini yang kelas kedua, ya 0,99, dikalikan 0,001, ya, hasil perkaliannya jauh lebih besar daripada yang kelas kedua. Nah, ini yang mengandung tumor. Ya, jadi kalau memang fitur attenuation tadi sangat kuat di kelas yang pertama, ya, meskipun nilai peluang tumor yang kecil, maka hasil keputusannya cenderung menggolongkan yang attenuationnya tinggi itu, mempunyai attenuation tinggi, menjadi keputusan bahwa gambar CT scan-nya itu berada atau diklasifikasikan
kelas mengandung tumor seperti itu. Oke, jadi hati-hati. Untuk penentuan yang sangat menentukan adalah nilai likelihood-nya. Jadi semakin data yang dijadikan data training itu semakin komplit, semakin ya kasusnya banyak gitu ya, mewakili kasus yang ada, maka akan semakin baik hasil keputusan Bayesian. Nah, untuk yang terakhir, berapapun jumlah kelasnya, maka pengambilan keputusannya caranya sama gitu ya. Jadi selama kelasnya beda, ya I sama J-nya beda, maka kalau peluangnya lebih besar, ya keputusannya menuju ke kelas yang peluangnya lebih besar. Jadi kalau lebih dari 2 kelas, ya peluang yang terbesar pada kelas ke I tadi adalah output dari keputusan Bayesiannya. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke contoh-contoh, khusus untuk nanti datanya yang menggunakan data yang bukan discrete, data kontinu, maka untuk likelihood-nya bisa dihitung dengan menggunakan PDF ya, probability density class. Ya, kita akan menggunakan, kalau misalnya data kategorikal, kita hitungnya dengan cara menggunakan probabilitas bersyarat biasa ya, diketahui Y, maka berapa peluang X terjadi, Anda bisa menggunakan konsep probabilitas bersyarat biasa seperti di data kategorikal. Nah, kalau sedangkan datanya kontinu, maka kita akan menggunakan probabilitas Gaussian. Kita asumsikan data berdistribusi normal. Jadi kita gunakan rumus normal ya, probabilitas distribusi normal. Nah, bergantung sekarang fiturnya. Kalau fiturnya adalah tunggal ya, jadi variabelnya hanya variabel tunggal, maka kita menggunakan persamaan Gaussiannya yang univariate normal distribution. Jadi PDF univariate normal, dengan kita hitung nilai dari variansnya berapa dulu, kemudian nilai min-nya berapa, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi kita akan menghitung selisih data uji dengan rata-ratanya, rata-rata kelas dalam hal ini min sebuah kelas, karena J omega J, jadi kita akan melihat likelihood dari kelas yang ke J ya, diketahui kelas yang ke J. Kalau X itu ingin diketahui peluangnya di dalam kelas J, maka kita akan menghitung rata-ratanya dari kelas J saja. Jadi kita akan menghitung juga varian data di kelas J tersebut, maka selisih fitur tersebut di kelas J dikuadratkan, dikurangi 2 dibagi 2 kalikan varian, nilai eksponen dari minus tadi akan dikalikan dengan pembaginya ya. Jadi ini kalau untuk univariate, jadi perlu diketahui varians data beserta rata-rata data pada kelas tersebut. Sedangkan kalau yang multivariate, nah ini kita memungkinkan datanya dengan fiturnya tidak hanya 1, fiturnya 2 dan seterusnya. Jadi kalau sudah banyak fitur, maka akan terjadi bukan lagi varian tetapi covariance. Jadi ada matriks yang menyatakan hubungan fitur 1 dengan fitur 2 ya. Oke, jadi kita perlukan nilai matriks covarian untuk perhitungan nilai likelihood dengan datanya itu lebih dari 1 fitur ya. Jadi butuh covarian dan beserta nilai covarian dan nilai inverse dan nilai determinan dari covarian tersebut. Oke, untuk covarian mungkin saya coba review sedikit. Pada diagonal utamanya ini adalah menyatakan hubungan antara covarian jadi covarian di salah satu adalah nilai variansi dari fitur 1 ke fitur 1 ya. Yang diagonal kedua dari fitur 2 ke fitur 2. Sedangkan untuk yang diagonal yang bukan diagonal utama, jadi nilai menyatakan hubungan antara fitur 1 dengan fitur yang kedua ya. Jadi ini 2 fitur. Kalau 3 fitur maka hasilnya matriksnya 3 kali 3. Jadi diagonal utamanya ya varians masing-masing setiap fitur, sedangkan diagonal yang bukan diagonal utama
hubungan antara fitur satu dengan fitur yang berikut lainnya. Seperti itu. Nah, ini contoh kalau mau melihat persebaran dari datanya, ya. Jadi persebaran datanya seperti ini, kita bisa lihat ini mu-nya, min-nya, min dari data kelas tersebut, maka ini nilai persebarannya. Ya, oke. Nah, coba diperhatikan, kalau min-nya kan pasti yang di tengah ini, kalau datanya ya, tersebar dengan baik gitu ya, dengan nilai kovariannya di diagonal utamanya 3 sama 3. Nah, maka jarak variansi, jadi X1 adalah fitur 1, X2 itu adalah fitur yang kedua, maka masing-masing fitur jarak dengan rata-ratanya sama ya, hasilnya kan lingkaran, berarti kan sama. Kemudian antara fitur 1 dan fitur 2 ini kita lihat dari yang bukan main diagonal 0 sama 0, maka artinya tidak ada ya hubungan antara fitur yang satu dengan fitur kedua, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya angka di yang main diagonal pertama itu lebih besar daripada yang kedua, maka berarti ya sebarannya di fitur pertama terhadap min-nya lebih besar. Ya, jarak data di X1 ke tengah ini kan lebih besar daripada jarak data fitur kedua terhadap nilai min-nya. Nah, jadi cenderung gepeng ke arah horizontal, berarti fitur 1 sebaran datanya lebih besar, jarak antar data dengan rata-ratanya lebih besar. Sebaliknya kalau yang fitur 2 yang lebih jaraknya lebih, sebarannya lebih besar, ya maka ke arah fitur 2-nya. Nah, jadi lebih besar yang varian fitur 2-nya. Sedangkan kalau ada hubungan antara fitur 1 dengan fitur 2-nya, ya, miring seperti ini gambar covariance-nya. Jadi ada hubungan antara fitur 1 dengan fitur 2, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh dari perhitungan nilai Bayesiannya. Nah, saya coba bedakan dua. Untuk yang kalau menggunakan data diskrit dengan yang data kontinu. Nah, misalkan diberikan dalam kasus ini ada 3 kelas, jadi sebuah objek punya warna biru, punya warna hijau atau warna merah. Ya, dari diketahui bahwa warna hijau lebih banyak, ya objek yang berwarna hijau lebih banyak daripada objek yang berwarna biru maupun merah kalau kita lihat nilai dari peluangnya atau probabilitasnya. Jadi hijau, benda-benda berwarna hijau 50%, setengah ya. Sedangkan biru dan merah sama 0,25 ya, seperempat. Maka kalau misalnya menggunakan Bayesian decision theory hanya menggunakan prior, jadi kalau saya punya baju ya, warnanya sembarang ya pasti akan digolongkan masuk ke kelompok hijau. Karena priornya hijau paling besar. Jadi keputusannya melihat prior mana yang terbesar. Jadi apapun benda yang saya punya akan digolongkan sebagai benda bukan warna ya. Jadi benda, misalkan saya punya baju, maka saya akan coba dengan hanya pakai prior, maka baju itu akan saya katakan oh baju itu warnanya hijau. Jadi kalau misalnya bajunya bukan warna hijau ya berarti ada salah, yaitu resiko terhadap keputusan yang salah. Nah, kalau misalkan pakai posterior, maka kita harus tahu untuk setiap warna ya. Jadi misalkan ini mempelajari bendanya itu hanya ada 3, yaitu benda pensil, benda pen atau benda paper. Nah, jadi di setiap warna kita ingin tahu probabilitas kalau warnanya hijau diketahui, pensil yang punya warna hijau itu ada berapa. Nah, Anda perhatikan kalau warnanya hijau, bendanya adalah pensil 1/3 peluangnya, pen setengah, paper 1/6. Nah, totalnya semuanya 1 ya. Total likelihood adalah 1 untuk setiap kelasnya. Jadi Anda perhatikan kalau dari yang warnanya hijau, ternyata yang paling banyak adalah pen.
setengah ya. Jadi pena cenderung berwarna hijau. Sedangkan kalau yang warnanya biru, Anda perhatikan biru setengah ini adalah pensil. Oh, jadi yang warnanya biru ya, pensil lebih banyak berwarna biru. Yang merah setengahnya di mana? Merah yaitu paper. Nah, jadi ini likelihood. Jadi di setiap kelas mau dilihat peluang X ya. Di kelas hijau berapa? Di kelas yang diketahui biru berapa? X-nya yang di kelas merah berapa ya. Jadi untuk pensil Anda perhatikan kalau diketahui kelasnya adalah hijau, pensil lebih kecil nilainya daripada kalau biru ya, jadi di kelas biru dia peluangnya terbesar seperti itu. Nah, setelah likelihood diketahui, maka kita bisa coba mengambil putusan apa warna objeknya ya. Oke, kita gunakan posterior untuk menghitungnya. Nah, sekarang misalnya X-nya adalah pensil. Nah, kalau aku punya objek pensil, kira-kira warnanya apa ya? Ya, coba kita perhatikan lagi priornya pensil dulu. Priornya pensil tidak ada, karena kalau prior hanya warna. Jadi kalau pakai prior, pensil dikatakan berwarna hijau, karena prior hijau lebih banyak, green lebih besar. Oke, sementara pensil dikategorikan atau diambil putusannya warnanya hijau. Nah, kita masuk ke likelihoodnya pensil ya. Pensil kalau diketahui dia kelas hijau, probabilitasnya sepertiga. Diketahui biru, di kelas biru pensil itu probabilitasnya setengah. Di kelas merah pensil itu probabilitasnya 1/6. Nah, kalau menggunakan kelasnya berwarna biru, maka probabilitas pensil terjadi adalah setengah. Jadi kalau tadi pakai prior, pensil akan digolongkan warnanya hijau. Tapi ada informasi tambahan likelihood. Ya, di warna biru itu pensil lebih banyak terjadi. Lebih banyak pensil yang berwarna biru, jadi setengah. Maka kita akan kalikan nilai prior dengan likelihood tadi, sehingga nanti akhirnya pensil warnanya apa? Kelas apa? Warna merah atau hijau atau biru. Oke. Nah, sekarang kita lakukan untuk semua kelas kalau diketahui objeknya pensil. Mulai dari yang hijau dulu. Oke, persamaannya. Posterior jika diketahui pensil, kalau dia digolongkan warna hijau, maka kita akan melakukan perkalian antara di kelas hijau berapa probabilitasnya pensil dikalikan probabilitas di kelas hijau per evidence. Evidence itu semuanya. Di kelas hijau ya, pensilnya peluangnya berapa, ditambah di kelas biru berapa peluangnya pensil, ditambah di kelas merah berapa peluangnya pensil. Oke, peluang kelas hijau priornya adalah setengah. Sedangkan likelihood kalau diketahui hijau, pensil hanya 1/3. Kemudian evidence-nya tadi untuk yang di kelas hijau kan setengah, 1/3. Nah, di kelas biru, ya, saya baca aja lagi ya, silakan Anda lihat nanti nilai di depan. Di kelas biru priornya adalah 1/4, sama di kelas merah juga priornya 1/4. Yang beda likelihood-nya. Kalau di kelas biru, likelihood-nya pensil lebih besar, setengah. Sedangkan kalau di kelas merah likelihood-nya pensil 1/6. Nah, totalnya posterior dari kalau diketahui objeknya adalah pensil, dia digolongkan sebagai kelas hijau sebesar setengah. Nah, lakukan di kelas yang kedua dan yang ketiga, jadi di kelas blue maupun yang red kalau diketahui pensil. Maka dengan persamaan yang caranya sama, ini priornya blue 1/4, priornya red 1/4. Kemudian ini likelihood-nya kalau diketahui blue, pensil adalah setengah. Sedangkan ini likelihood-nya kalau diketahui red, pensil hanya 1/6. Ya, pernya ini sama persis dengan yang sebelumnya. Maka didapatkan nilai
Kalau pensil diketahui objeknya adalah pensil, dikategorikan kelas blue, probabilitasnya 3/8. Dikategorikan kelas red, probabilitasnya 1/8. Nah, kalau disimpulkan akhirnya bagaimana? Kalau objeknya pensil, maka posteriornya digolongkan sebagai red, peluangnya 1/8, digolongkan sebagai blue 3/8, digolongkan sebagai green setengah. Nah, probabilitas terbesar adalah yang posterior ke green, maka hasilnya pensil dikategorikan warnanya green. Ya, itu untuk kasus kalau datanya X adalah pensil. Nah, setengah ya, jadi setengah berarti peluang salahnya yang masih besar. Jadi Bayesian decision theory pasti putusan belum tentu benar ya, pasti ada risikonya, jadi ada errornya. Nah, errornya berapa? Ya, errornya adalah 1 dikurangi hasil probabilitas posteriornya, 1 kurangi setengah, jadi errornya besar, masih setengah. Jadi kalau diketahui pensil ternyata hasil decisionnya Bayesian mengatakan oh pensil itu warnanya hijau, ya bisa salah. Informasi prior dan likelihood hanya memberikan decision dengan tingkat keyakinan atau tingkat peluangnya hanya 50%. Oke, itu Bayesian decision theory. Nah, Anda bisa lakukan untuk objek yang lain, misalnya objek pen, caranya sama. Nah, silakan dicoba sendiri, latihan sendiri, nanti cocokkan hasilnya. Kalau objek pen, maka nanti kalau diketahui objeknya adalah pen, X-nya adalah pen, nanti dia peluang berwarna hijau 2/3, berwarna blue 1/9, berwarna red 2/9. Nah, ini masih sama ya, green ya, karena prior green tadi paling besar setengah, jadi masih condong pen itu juga diarahkan, diklasifikasikan warnanya hijau. 2/3 peluangnya, errornya lebih kecil daripada kalau pensil. Paper sekarang, paper peluang berwarna hijau 2/7, blue 2/7, red 3/7. Nah, kalau paper beda dengan pensil maupun pen, paper ini diklasifikasikan warnanya red 3/7. Ya, errornya masih ada 4/7. Oke. Jadi antara prior dan likelihood saling mempengaruhi ya. Kalau cenderung besar sekali ya mayoritas menuju ke sana nanti hasil klasifikasinya. Oke. Jadi kalau disimpulkan untuk rata-rata errornya, karena bendanya 3 ya 1/3 kan dibagi 3 nanti ya, maka kesalahan pengklasifikasian yang terjadi pada pensil, pada pen, pada paper tadi kan untuk probabilitasnya pensil errornya setengah, kalau yang pen 1/3, kalau yang paper 4/7, maka hasilnya 5/9/126 untuk rata-rata kesalahannya. Nah, ini hampir 50% ya, jadi cukup besar. Oke. Nah, sekarang kita cek contoh yang kedua. Nah, ini fiturnya fitur lebih dari satu fitur. Kalau tadi fiturnya hanya X-nya adalah objeknya, benda, apakah pen, apakah paper, ataukah apakah pensil. Nah, sekarang kita gunakan klasifikasinya untuk 2 kelas, kelas 1 atau kelas 0, jadi C, ini kelasnya. Fiturnya 3. Oke, fiturnya adalah R, T, dan D. Menyatakan nilai dari rest, temperatur, dan DC. Kemudian terdapat 40 data training. Nah, ini nilai rest, temperatur, dan DC nilainya biner, 0 salah, 1 true. Apakah rest, apakah temperaturnya mungkin panas atau dingin ya, salah satu mungkin panas 1, dingin 0, apakah DC 1 atau 0, seperti itu.
Nah, karena dia biner, maka bisa kita simbolkan 0 atau 1 seperti itu ya. Untuk peluang masing-masing kelas, karena kelasnya juga 1-0 gitu ya, maka priornya cuma ada 2 kelas. Untuk di kelas 1 misalnya diketahui, jadi ini diketahui, datanya diketahui, diberikan informasi awal bahwa untuk kelas 1 peluangnya lebih kecil, yaitu 25% saja daripada yang kelas 0. Kelas 0 75%. Nah, data trainingnya 40 dengan masing-masing sudah diketahui kelasnya ya, karena ini kan klasifikasi, jadi harus sudah tahu kelas untuk masing-masing data. Oke, coba saya bacakan cara membaca datanya. Data yang pertama, kalau R-nya 0, T-nya 1, D-nya 0, data training yang pertama diklasifikasikan kelas 0. Data training yang kedua, R-nya 1, T-nya 1, D-nya 1, klasifikasi kelas 1, dan seterusnya. Itu cara membacanya. Jadi ada 40 data training. Nah, supaya lebih mudah untuk pengolahan Bayesian decision theory-nya, maka karena di konsep Bayesian penghitungannya berdasarkan kelas masing-masing ya, penghitungan likelihood-nya itu kan likelihood per kelas gitu ya. Maka kita akan pisahkan kelas data di kelas 0 dengan data di kelas 1. Nah, ini contoh cara memisahkan datanya. Jadi data di kelas 1 ini yang bagian tengah, data di kelas 0 ini data-data di bagian yang sebelah kanan. Nah, jumlah datanya maksud saya. Nah, karena biner ya, kombinasi biner 3 digit adalah 2 pangkat 3, 8 kombinasi nilai 01. Dari 000 001 sampai nanti yang terakhir 111. Ya, ini karena menggunakan biner. Jadi bisa seperti ini. Maka kita mau hitung untuk jumlah data yang fiturnya R-nya 0, T-nya 0, D-nya 0 untuk setiap kelas, baik kelas 1 maupun kelas 0. Oke ya, dicari satu-satu. 000. Ya, coba dicari yang 000, ini 000. Kelasnya kelas 0. Ya. 1 ya, kelas 0 dulu ya. Kelas 0 ada lagi 000, 2 3 4 0000. Aduh, mana nih ya, ketemu mestinya ada 6. Kalau tulisnya ada 6, berarti kalian coba temukan 1 2 3, yang ini kan 1 ya, kelas 1, 3 4 5 00000 ya, 6 bener, 6. Oke, jadi 000 kelasnya 0 cuma 6, yang 000 kelasnya 1 cuma ada 1. Nah, yang lainnya seperti itu caranya. Jadi temukan R0, T0, D1 pada yang kelasnya 1 ada berapa gitu ya. 001 ada berapa, 010 ada berapa, 011 ada berapa. Tuliskan pada kolom jumlah data yang mempunyai fitur tersebut untuk setiap kelas yang pertama maupun kelas yang kedua. Oke, itu jumlah datanya, jumlah kejadian untuk fitur yang bersangkutan. Jadi ini X-nya. Ya, ini X-nya. Nah, ini kelasnya. Maka probabilitas pada kelas 1 X R0 T0 D0 terjadi ada berapa? Itu bisa dihitung. Ya. Jadi probabilitas diketahui kelasnya 1. Jadi P kelasnya 1, X terjadi, peluangnya berapa? Jadi X-nya adalah R0, T0, D0. Jadi 1 per, ya ini kan semua kejadiannya adalah datanya totalnya 40. 1 per, ketahuannya di kelas 1 ya. Jadi 1 per, nah kita lihat ini kelas 1 totalnya berapa? Kita jumlahin. 1 tambah 1 2, 4, 5, 8 tambah 3 11, 11 tambah 9 20. Jadi di kelas 1 datanya 20, karena 40 data training, berarti di kelas 0 juga 20. Berarti dari 1 kejadian dengan R0 T0 D0
diketahui C-nya 1 ya, C1 adalah totalnya 20, jadi 1/20 yaitu 5/100. Seperti itu, yang lainnya juga jadi total 1 untuk R0, T0, D1. Kalau diketahui kelas 1 ya, 1 datanya 20, jadi 1/20 0,05, 2/20 0,1 dan seterusnya. Cara yang sama, karena kelas 0 tadi totalnya semuanya 20 juga ya, maka likelihood kalau diketahui kelasnya adalah 0, R0, T0, D0 terjadi sebanyak 6 kasus, maka peluangnya adalah 6/20 atau 0,3 ya. Jadi kesimpulannya ini kita sudah mendapatkan nilai likelihood untuk setiap kelas pada X yang sesuai ya, seperti itu. Nah sekarang kita bisa gunakan untuk perhitungan biasnya, sudah ketahuan priornya, ketahuan likelihoodnya, berarti kita bisa menguji. Misalnya kita menguji tiga data, kalau misalnya diketahui data ujinya adalah 1, 1, 1, maka dengan fitur R-nya 1, T-nya 1, D-nya 1 digolongkan ke kelas yang apa? 1 atau 0. Oke, 1, 1, 1. Untuk X yang pertama, ya ini persamaan biasnya. Jadi kalau untuk ini kita hanya uji untuk yang kelas 1 dulu ya. Maka persamaannya ya, priornya kelas 1 berapa dikalikan likelihood di kelas 1 untuk X yang ditanyakan per evidence-nya. Oke, untuk kelas 1 priornya adalah 0,25. Maka P kalau diketahui adalah kelasnya kelas 1, 0,25 priornya. Nah, sekarang likelihood. Kalau di kelas 1 X-nya X1 ya, X1 itu kan 1, 1, 1. Kita coba lihat di kelas 1, ini kelas 1, X-nya 1, 1, 1. Nah, ini berarti likelihoodnya 0,25. Berarti 0,25 dikalikan priornya 0,25. Ya. Kemudian untuk yang evidence-nya penjumlahan baik di kelas 1 maupun di kelas yang kedua, yang kelas 0, C sama dengan 0. Nah untuk yang kelas 1 sudah tadi tahu ya, 0,25 kalikan 0,25 ini. Nah sekarang di kelas 0 priornya 0,75, ini 0,75. Likelihood di kelas 0 dengan X111, kelas 0 X11 likelihoodnya 0,05 ya, 0,05. Maka dikalikan, dijumlahkan yang pembaginya 0,1, yang atas 0,0625, posterior data uji 111 digolongkan C sama dengan 1 bernilai 5/8 ya. Karena cuma 2 kelas C1 sama C0, maka posterior itu kan totalnya 1, maka kalian tidak usah hitung juga tidak apa-apa untuk PC sama dengan 0 untuk X1 gitu ya, karena hasilnya bisa diketahui dari kalau untuk P C sama dengan 0 ya, kalau data yang pertama yang dipakai bisa langsung pakai, karena totalnya adalah 1 dikurangi, karena 2 kelas gitu ya, kalau 2 kelas bisa langsung seperti ini. Peluang posterior data pertama untuk kelas pertama adalah 5/8. Jadi kalau digolongkan kelas kedua adalah 3/8 ya. Jadi kalau hanya 2 kelas bisa pakai cara ini, nggak usah ngitung ke semuanya. Kalau tadi yang contoh pertama kan 3 kelas ya, 3 kelas ya, semua totalnya tetap 1. Nah, posteriornya totalnya 1. Tapi kok 3 kelas Anda bisa hitung cuma 2 kelas, nanti sisanya 1 minus boleh ya. Tapi kalau 2 kelas Anda cukup hitung 1 probabilitas posteriornya, maka Anda bisa cari posterior di kelas yang kedua. Karena 5/8
lebih besar daripada 3/8, maka untuk data uji 111 akan digolongkan sebagai C sama dengan 1. Ya, seperti itu. Nah, untuk bisa jadi cara lain kalau misalkan kita baca ini ya, penggolongannya misalnya kalau lebih dari setengah akan dimasukkan kelas 1, kalau enggak masuk ya ini boleh juga. Nah, tapi untuk Bayesian yang umumnya biasanya dibandingkan dari probabilitas posteriornya. Nah, cara yang sama kalian terapkan untuk data uji kedua maupun data uji ketiga. Ya, jadi gunakan untuk rumusnya mestinya kalau C1 sudah sama semuanya yaitu 0,25, jadi bagian kanannya ini sama 0,25. Yang beda adalah bagian likelihoodnya 100. 100 likelihoodnya yang ini di kelas pertama, kelas C sama dengan 1, 0,15 ya. Sedangkan data yang ketiga 010 likelihoodnya 0,1. Hasil untuk yang data kedua 100 digolongkan sebagai kelas 1 atau kelas sama dengan 0. Anda perhatikan kalau 1/3 berarti ini C1 ya hasil kelasnya, ini ke C0 ya. Kemudian yang ini 1/7 kan kecil, berarti ini juga C0. Seperti itu. Ya. Kelas 0. Oke. Jadi dari 3 data uji yang digolongkan sebagai kelas 1 cuma yang pertama saja. Yang data uji kedua maupun data uji ketiga hanya semuanya kelas 0. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini sama-sama priornya 0,25 ya, sama-sama 0,25. 0,25, 0,25, 0,25. Kalian perhatikan penentunya adalah likelihood. Kalau likelihoodnya besar, ya, maka cenderung kalau ini kan priornya kecil ya, 0,25 itu kan kecil dibandingkan 0,75. Namun karena likelihoodnya cukup besar, ya, meskipun priornya dia kecil, untuk data yang pertama 0,25 kan ya cukup besar dibandingkan yang lain-lainnya, karena Anda perhatikan di kelas 1 ya 0,25 ini terbesar. Nah, data yang likelihood terbesar dibandingkan likelihood untuk data uji yang lainnya ya 0,25 paling besar. Jadi untuk data X apapun kalau di kelas 1 dengan X-nya yang 111, maka posteriornya akan cenderung menggolongkan data dengan X111 itu menuju ke kelas pertama karena melihat dari likelihoodnya ya, lebih dominan daripada priornya, meskipun priornya dia jauh lebih kecil daripada yang kelas C0. Nah, tapi perhatikan untuk yang 100 maupun 110 ya, likelihoodnya 0,15 sama 0,1. Anda perhatikan ya, ini kan tidak yang terbesar dan bukan yang terkecil ya, di tengah-tengah ya. Prior lebih mendominasi karena priornya kecil sekali, maka tidak kuat untuk digolongkan di kelas 1, lebih kuat digolongkan di kelas 0 dengan prior yang lebih besar, seperti itu ya. Jadi prior itu memang penentu pertamanya karena peluang terjadinya sebuah kelas ya, kalau sangat besar dia mendominasi output dari decision. Nah, namun untuk likelihood jadi penyeimbangnya. Kalau likelihoodnya memang sangat besar pada kelas tersebut, maka dia akan mematahkan dominasi prior kelas tersebut ya. Jadi kalau pada kelas 0 kalau Anda perhatikan yang terbesar adalah 0,2. Jadi sebenarnya ini enggak terlalu ngefek kalau kelas 0 besar karena kan priornya 0,75 ya, pasti cenderung lebih kuat di kelas 0. Nah, tapi Anda perhatikan ini 0, ada yang 0. Jadi, likelihood kalau datanya 110, kebetulan 110 tidak termasuk contoh tes ya. Kalau datanya 110, likelihoodnya 0. Bayangkan likelihoodnya 0. Maka 0 ya, dikalikan prior C0 adalah 0,75 ya, tetap 0. Beda dengan yang ini, jadi 0 kalikan 0,75, maka posteriornya kalau data ujinya 110, posterior di kelas 0 pasti 0 karena priornya 0,75, likelihoodnya 0, hasilnya adalah 0
pasti nanti decisionnya untuk data 110 decisionnya ke kelas 1 ya. Jadi meskipun priornya kecil 0,25, nah itu cukup besar sih ya, 0,25 kalikan 0,2 ya, jauh lebih besar daripada kalau 0 ya. Jadi khusus untuk decision 110 pasti ke kelas 1 ya, C sama dengan 1 ya. Jadi sangat mempengaruhi ya likelihood, informasi likelihood kalau priornya tidak sama. Jadi itu contoh yang diskrit. Semoga jelas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang continue. Untuk contoh yang continue, kita harus menggunakan normal distribution. Pertama, yang contoh data pertama satu fitur, jadi kita pakai univariate. Untuk data yang kedua gunakan 2 fitur, kita akan pakai yang distribusi multivariate. Oke, sekarang untuk yang contoh pertama dahulu, ada 2 kelas smooth dan kelas troll. Nah, mau membedakan apakah sebuah objek itu troll atau smooth dilihat dari ketinggian badannya ya. Untuk smooth lebih pendek daripada troll, seperti itu. Nah, nanti yang ditanyakan adalah kalau tinggi objek adalah 2, maka tentukan dia masuk smooth atau troll. Kalau lihat sekilas kita tahu bahwa kalau 2 itu pendek ya, dia akan diklasifikasikan ke kelas smooth. Nah, karena datanya bukan data diskrit, ini data continue, maka kita gunakan distribusi untuk penghitungan likelihoodnya. Jadi distribusi normal, univariate normal ini kita pakai untuk penghitungan likelihoodnya. Nah, sekarang kita ikuti step by step dari slide. Untuk posterior perlu priornya. Nah, untuk prior itu di nomor 3 ya. Jadi step 3. Probabilitas priornya diketahui dari mana? Nah, kalau misalnya datanya terbatas, bisa dilihat dari berapa sih jumlah smooth per total objek yang ada. Jadi kalau probabilitas prior smooth ya jumlah smooth per semuanya, probabilitas prior troll jumlah troll per semuanya. Jadi priornya smooth 4 data smooth per 7 data training. Jadi smooth itu 4/7 ya priornya, sedangkan untuk yang troll priornya 3/7 ya. Jadi bisa pakai cara ini ya. Jadi bisa prior didapatkan dari informasi awal ya, diketahui peluang terjadinya smooth berapa, peluang terjadinya troll berapa, boleh ada informasi awal tersebut. Kalaupun tidak, bisa diketahui bisa dihitung dari total data trainingnya untuk setiap kelasnya. Jadi kelas pertama total data trainingnya berapa per semua data training, seperti itu. Itu untuk priornya. Oke, jadi untuk prior sudah ketahuan. Nah, sekarang untuk likelihoodnya kita akan gunakan persamaan univariate normal distribution. Nah, persamaannya membutuhkan nilai variance dan nilai rata-rata min ya. Nah, kalau untuk nilai rata-rata kan kalian bisa ya. Jadi saya coba masuk ke Excelnya, biasnya kita perlukan min ya, nilai likelihoodnya min 1 gitu ya, average, kemudian yang diperlukan berikutnya adalah variance. Varian kita pakai nilai varian sampel. Nah, lakukan hal yang sama untuk data troll min 2. Kemudian varian 2. Oke. Nah, yang saya pakai yang ini ya.
Kita coba hitung nilai likelihood kalau diketahui kelasnya smooth, headnya 2. Ya, untuk head sama dengan tadi pertanyaannya adalah 2. Oke, nilai likelihoodnya berapa? Nilai likelihood masuk ke persamaannya. Jadi 1/, ya, 1/, akar dari 2 dikalikan pi ini metode, dikalikan varian smooth. Nah, ini yang sebelah kiri 1/. Nanti hasilnya dikalikan, mungkin saya kurung dulu ya, atau saya pisah aja ya biar nggak terlalu panjang. 1/, ya ini sebelah kirinya. Bagian sebelah kirinya 1/, akar SKRT 2pi varian smooth. Nah, saya pisah. Kemudian yang sebelah kanannya saya hitung di bagian sebelah ini biar nggak terlalu panjang rumusnya. Eksponen XP minus dari headnya ini adalah head yang data tesnya E1 ya, dikurangi rata-ratanya pada kelas smooth ya, kuadrat. Oke, kuadrat berarti saya masukkan power 0,2 gitu ya. Jadi selisih head dikurangi min kuadrat, kemudian dibagi 2 dikalikan varian smooth. Oke, saya cek dulu. E1 dikurangi B8, B8 adalah minnya kuadrat per 2 B9, B9 adalah variannya. Oke, ini bagian kanannya. Maka hasil likelihoodnya sebelah kiri ini 1/, dikalikan eksponennya. Oke, saya lakukan hal yang sama, saya copy aja nanti dibenarkan ya. Jadi rumusnya 2 kali pi kali B 18, 19 ini salah, ini harusnya kan varian, jadi B19. Oke, saya benarin dulu B18. Kemudian ini pakai E1 dikurangi rata-ratanya adalah B17, rata-rata troll B17, E-nya adalah E1 dibagi 2B, variannya adalah B18. Oke. Nah, kalian perhatikan likelihood data dengan tinggi 2 jauh lebih kecil daripada tinggi 2 pada kelas troll jauh lebih kecil daripada pada kelas smooth ya. Kalau Anda perhatikan memang untuk ketinggian 2 ya, ini Anda perhatikan cenderung ke kelas smooth, jadi pasti probabilitas dengan tinggi 2 itu pada kelas smooth mestinya ya likelihoodnya lebih besar seperti itu. Nah, jadi tadi 4/7 untuk priornya pada kelas smooth, prior 4/7. Sedangkan untuk kelas troll priornya adalah 3/7 ya. Jadi hasil posteriornya ya. Jadi ini penjelasan saya untuk yang ini sudah selesai ya. Kemudian yang ini sekarang posteriornya ya, kalikan hasil likelihood dengan prior. Oke ya, evidence-nya saya nggak hitung dulu. Kalikan hasil likelihood dengan priornya ya. Jadi ini tanpa memperhatikan evidence ya. Kalau misalnya evidence-nya perlu dihitung ya, perkalian, saya potong dulu.
perkalian likelihood dengan prior pada kelas pertama ditambah perkalian likelihood dengan prior pada kelas kedua, itu evidence ya, sama ya, jadi evidence-nya sama nilainya. Evidence pembaginya itu sama, jadi sebenarnya tanpa kita membagi dengan evidence ya, jadi saya kasih posterior 1, posterior yang cara kedua ini yang lengkap, perkalian dibagi evidence. Oke. Nah, itu untuk hasil posterior, yang ini yang dengan tanpa per evidence, yang ini dengan dibagi evidence. Kalau posterior akhir yang paling belakang ini totalnya pasti nanti 1 ya, 0,99 itu kan angka yang besar sekali menuju 1 ya. Ini akan angka yang cenderung menuju 0, jadi totalnya pasti adalah 1. Sedangkan kalau tanpa pembagi, tidak dibagi evidence, maka totalnya tidak 1. Nah, jadi kalau mau tahu bahwa benar bahwa total posterior adalah 1 ya harus di per evidence. Cuma untuk mengambil keputusan bisa berhenti sampai tanpa per evidence, jadi hanya dari perkalian antara likelihood dengan prior selesai, seperti itu. Jadi untuk data yang 2 maka akan digolongkan sebagai kelas smooth karena nilai posteriornya lebih besar daripada posterior kelas strong. Itu contoh yang pertama. Oke, nah jadi Anda menggunakan Gaussian yang univariate normal untuk menghitung likelihood-nya. Nah, jadi membutuhkan min dan varian. Nah, semoga jelas. Nah, untuk yang continue kedua, contoh yang kedua ini kalau fiturnya lebih dari 1. Nah, kalau fiturnya lebih dari 1 maka yang dipakai Gaussian-nya yaitu yang multivariate. Ini dipakai untuk menghitung likelihood. Jadi Anda perhatikan butuh min setiap kelas, butuh covarian. Ya, covarian itu hubungan antara fitur 1 dengan fitur 2. Covariannya nanti harus di inverse. Nah, jadi bedanya di sana aja. Dihitung likelihood tidak lagi menggunakan varian aja tapi menggunakan matriks covarian karena sudah antara relasi sudah 2 fitur. Ya, jadi nanti covariannya matriks 2 kali 2. Kalau 3 fitur covariannya matriks 3 kali 3 dan seterusnya. Nanti nilai dari matriks covarian kalian cari determinannya dikalikan 2pi, sebentar saya besarin aja, dikalikan 2pi pangkat D ini ukuran fiturnya ya, jadi kalau fiturnya 2 ya 2/2, 2pi pangkat 1 dikalikan determinan dari covarian. Determinan kan nilai skalar yang dipakai, diakarkan determinannya. Setelah itu dikalikan eksponen dari minus setengah dikalikan selisih fitur ya dengan rata-ratanya. Jadi kurangin minnya seperti itu. Jadi ini likelihood-nya, nilainya tetap skalar. Oke, untuk covarian saya masih manual ya. Jadi ini rata-ratanya. Nah, ini min di kelas 1 ya, average. Kemudian saya cari min di kelas 2. Min 2. Maka untuk covarian saya nyarinya masih manual ya. Jadi selisih data fitur 1 dikurangi rata-rata fitur 1. Kemudian ini sama, selisih data fitur 2 dikurangi rata-ratanya. Oke, rata-ratanya fix, jadi itu. Kemudian saya kuadratkan, langsung aja saya kuadratkan. Oh, nggak usah aja. Oke, kemudian untuk yang varian, jadi saya mau mencari variansinya dulu. Varian 1
varian fitur 1, varian fitur 2, ini nanti untuk COF-nya ya, COF 1, COF X1, X2. Ini var X1, nanti untuk mencari varian dari fitur kedua. Oke, varian fitur 1 berarti dikuadratkan ya, ya udah langsung saya kalikan E3 kali E3, yang ini F3 kali F3. Sedangkan untuk covarian antar dua fitur, nah ini kalikan E3 kalikan F3. Nah jadi ini X1 dikurangi M1, X2 dikurangi M12 ya, X1 dikurangi M11, ya. Min 1 fitur 1, min 1 fitur 2, M12. Oke, nah ini saya copy saja semuanya. Saya pastikan dulu ini dikurangi rata-ratanya. Oke, kemudian kuadrat untuk varian untuk fitur 1, kuadrat untuk fitur 2, ini untuk fitur 1 dan fitur 2. Nah, untuk covarian kita perlu cari rata-rata jumlahnya dulu untuk semuanya. Oke, ini nggak perlu, sorry, yang ini aja. Sum untuk varian ini, varian 1, varian 2 ini main diagonal ya, ini yang bukan diagonal utamanya. Nah, untuk jumlahnya kita bagi data min 1, 3 ya. Oke, jadi matriks covariannya, covarian matriksnya varian 1 min diagonal pertama, varian X2 min diagonal kedua, kemudian covarian 1, 2 untuk yang bukan diagonal utama. Seperti itu covarian matriks. Lakukan hal yang sama untuk kelas yang kedua ya. Ini saya coba ubah dulu, ini B17 salah, B17 juga D13 jadi C17. Yang ini langsung benar, ini F13, yang ini oke, benar, bisa saya copy. Kemudian yang saya sum, yang variannya saja. Oke. Nah sekarang untuk covariannya, matriks covariannya pernya per 2 ya. Jumlah datanya kelas 2 kan cuma 3, jadi pernya per 2. Nanti hasil matriks covariannya min diagonal pertama untuk varian 1, varian X2, kemudian covarian 1, 2. Nah, oke, jadi untuk covarian 1 dan 2 sudah. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari likelihood-nya. Untuk nilai likelihood membutuhkan inverse dari matriks covarian. Inverse COF 1. Oke. Kita gunakan fungsi matriksnya. Matriks inverse M inverse dari matriks covarian. Oke, jadi blok dulu 2 kali 2 baris 2 kolom, terus perintahnya M inverse. Setelah itu lakukan shift control enter. Nah, dapat matriks inverse-nya. Kemudian saya juga butuhkan determinan dari covarian. Kalau determinan pakai metode M determinan, saya lupa ya, M determinan, matriks determinan dari covarian. Oke.
untuk yang kovarian kedua. Nah, kemudian kita bisa hitung priornya 4/7. Untuk yang kelas kedua 3/7, dilihat dari data yang di depan 4/7, 3/7. Oke, saya selesaikan dulu likelihoodnya. Likelihood data 1 kita masukkan ke rumusnya ya. Mungkin ini lebih jelas. Namun lebih jelasnya ini ya. Jadi untuk kelas pertama yaitu kelas pas, likelihoodnya sama dengan 1/2pi, D-nya adalah 2. 2pi pangkat D/2, 2/2, 2pi pangkat 1. Jadi 2 dikalikan pi, langsung ya dikalikan determinan pangkat setengah. Wah, determinan pangkat setengah. Berarti pangkat setengah itu kan akar ya. Akar dari determinan. Determinan ini O2. O2. Oke, ini yang bagian kirinya dulu. X kurang 1 kurungnya dari ya. Jadi 2 dikalikan pi dikalikan akar dari determinan. Ya. Kemudian saya copy aja dulu. Likelihood yang kedua kan caranya sama. 2 dikalikan pi dikalikan akar dari determinan. Oke. Nah, kemudian yang sebelah kanannya, nah ini agak sulit, hati-hati. X dikurangi mu. Nah, saya tuliskan di sini aja ya. X dikurangi min 1. Nah, X-nya adalah 2,81 dan 5,46. Jadi fitur pertama kurvatur 2,81, diameternya 5,46. Oke, saya tuliskan X-nya dulu. 2,81 dan 5,46. Maka selisih X dengan min 1 ya, X dengan, jadi ini X1, X2 data uji X. Jadi X1 data uji X dikurangi min 11, X2 dikurangi min 12. Oke. Berarti data uji dikurangi minnya, seperti itu ya. Data uji kedua saya kurangi min 2. Sudah, maka hasil perkalian ya, min setengah X dikurangi, jadi vektornya berupa vektor 1 kali 2. Jadi vektornya ini, jadi perkaliannya ya, kalau saya tuliskan seperti ini, jadi gini aja deh, vektor 1 kali 2 ya. Saya tuliskan vektor 1 kalikan 2 untuk X min mu, ini vektor 1 kalikan 2 dikalikan inverse-nya. Nah, inverse ini kan vektor 2 kalikan 2. Nah, jadi saya taruh sini, dikalikan. Ini saya tuliskan manual aja semua. Jadi biar kelihatan hasil inverse-nya. Ya, jadi matriks 1 kalikan 2 dikalikan matriks 2 kalikan 2, ini kan hasilnya matriks 1 kalikan 2. Nah, dikalikan ya transpose dari yang ini tadi. Jadi X selisih min, ini matriks 2 kalikan 1. Nah, hasil 1 kalikan 2, 2 kalikan 1 adalah matriks 1 kali 1. Jadi hasilnya adalah berupa angka skalar. Nah, silahkan kalikan matriksnya. 1 kalikan 2 kalikan 2 kali 2, 2 berarti kan hasilnya nanti matriks 1 baris 2. Jadi ini kali ini baris 1 kolom 1 ya, baris 1 kolom 2.
Nah ini jadi matriks baris 1 1. Terus yang kolom kedua baris 1 kolom 2 ditambah baris 1 2 kolom 2 2. Oke. Nah saya taruh hasilnya di sampingnya ya, nyambung dengan jadi ini kalikan ini untuk yang kolom 1 dulu ya, baris 1 kolom 2 kalikan salah, tambah baris 2 kalikan yang kolom 1 dulu ya, untuk matriks 1 1 P6 S6 terus Q6 S7. Oke, supaya jadi matriks 1 kali 2 baris 1 kolom 2. Kemudian barisnya 1 kolom yang kedua tambah untuk semua baris 1 yang kolom kedua. Oke, kolom pertama yang ini kolom yang kedua ya, kolom kedua itu T. Selesai. Setelah itu dikalikan dengan, jadi ini hasil 1 kali 2 sudah selesai, dikalikan sama ini ya, saya copy lagi aja. Jadi matriks 1 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1, nanti hasilnya matriks 1 kali 1. Jadi ini baris 1 kolom 1 ditambah ini kolom 1 juga. Baru yang bagian eksponen yang matriks vektor X kurangi mu dan seterusnya. Jadi ini saya mau pakai untuk menghitung yang eksponennya ya. Jadi oke, saya hitung nilai eksponen setengah yang dikalikan dari ini ya, benar setengah. Jadi hasil dari eksponen min dan seterusnya. Maka nilai likelihood dari yang pertama didapatkan dari yang tadi ya, 1 per itu kan di sini dikalikan yang ini. Nah ini nilai likelihood yang pertama. Oke, jadi memang untuk yang multivariate rumusnya agak panjang. Nah kemudian kita akan mencari posteriornya. Tadi priornya 4/7, maka posteriornya kita akan dapatkan perkalian likelihood pertama dengan prior ya. Nah silakan dicari untuk yang likelihood kedua, caranya sama ya. Jadi sudah dapat inverse-nya, maka yang ini sekarang pengurangannya dengan min yang kedua. Ini juga X2 pengurangannya dengan min yang kedua. Oke, L18 ini kan K. Terus habis itu untuk X, nah untuk perkaliannya ya. Jadi ini vektor yang pertama X min akan dikalikan dengan inverse-nya oke, ini inverse-nya akan dikalikan dengan transpose dari vektor yang mengurangi rata-ratanya. Oke, dapat hasilnya matriks 1 kali 2
Caranya sama, saya copy paste aja deh ya. Jadi P17 kalikan S17 ditambah Q17 kalikan S18 nya, caranya sama. Ini dikalikan, ini juga sama rumusnya yang tadi 0,14, hasilnya juga sama caranya. Salah, di copy ya, C. Nah kemudian likelihood untuk eksponennya, eksponen minus setengah kalikan hasil perkalian vektornya. Maka untuk nilai likelihood yang kedua, 1/nya saya cari dulu, coba hasil likelihood yang sebelah kiri. Nah ini ya 1/nya. Yang hasil 1/nya dikalikan AE17. Oke. Maka priornya tiga data saja. Hasil posteriornya sama dengan likelihood dikalikan prior. Nah, kalau dilihat dari nilai posterior yang belum dibagi evidence, ini lebih besar ya, 0,016 lebih besar daripada posterior, maka digolongkan bagi kelas yang kedua untuk soal yang contoh kedua ya. Jadi data dengan kurvatur 2,81 dan diameter 5,46 dicondong dikategorikan sebagai kelas yang kedua. Oke, itu untuk contoh. Nah, silahkan kalian mengerjakan latihan dengan satu fitur aja pada materi Bayesian Decision Theory. Ya, nanti untuk programnya kita minggu depan, sekaligus untuk penerapan classifier dengan konsep Bayesian yang dipakai yaitu naive Bayes dengan mengadopsi teori Bayesian juga kita akan bahas minggu depan. Ya, jadi untuk latihan silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan, kalian bisa upload di URS. Oke, selamat siang. Terima kasih.